Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat tinunalatai, salam salujud karendeng malempang, adil katalino, bacuraning kasurga, basengat kajubata, arus arus arus. Perkenalkan, nama saya Murniati Nur MIP. Saya dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang diampu, yakni Teknologi Informasi Pemerintahan, di mana mata kuliah ini masuk di dalam bobot 3 SKS dengan periode genap. Ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membahas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Fokus utamanya adalah pada konsep, prinsip, dan praktek e-government serta bagaimana TIK mendukung reformasi birokrasi, transparansi, partisipasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik. Mahasiswa akan mempelajari kebijakan nasional terkait digitalisasi pemerintahan, sistem informasi manajemen pemerintahan, arsitektur SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, keamanan informasi, serta tantangan dan peluang transformasi digital di sektor publik dengan pendekatan berbasis studi kasus dan pemecahan masalah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan rekomendasi implementasi TIK secara strategis dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Metode pembelajaran teknologi informasi pemerintahan ini merupakan pembelajaran secara blended learning. Metode pendekatan perkuliahan adalah Delivery Interaction Assessment, di mana adanya transfer ilmu, materi, dan pengetahuan dengan materi yang telah disusun secara langsung, dan adanya interaksi dua arah yang membuat adanya timbal balik antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada poin pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia keuangan, hukum tata pemerintahan, dan teknologi informasi pemerintahan, serta menguasai konsep teoritis pelayanan sektor publik. Pada keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan yang terakhir, pada poin keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menuangkan gagasan atau ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi yang pertama, mampu memahami konsep dasar teknologi informasi pemerintahan. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan kemunculan dan fase e-government serta mencari kebijakan e-government dan aplikasinya dalam publik di Indonesia. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memahami konsep open government dan smart government. Yang keempat, yaitu mampu memahami konsep dasar teknologi informasi pemerintahan. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa yakni mencakup beberapa poin, yaitu tugas, UTS, dan UAS dengan total penilaian sebesar 100%, di mana bobot kehadiran akan mengikuti kebijakan fakultas dan jurusan ilmu pemerintahan.
Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya, silakan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan penerapan e-government. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, saya mau tanya, teman-teman masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Minggu lalu kita membahas tentang dimensi dan relasi regulasi e-government. Oke, dimensi dan regulasi tentang e-government. Nah, di dalam dimensi e-government itu ada apa aja? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas. E-government to e-government. Oke, government to government. Terus Government to business, government to civilization, citizen. Ya. and government to employee. Oke. Kalau government to government itu apa sih? Ya, silakan. Government to government sendiri itu seperti relasi antara pemerintahan-pemerintahan dan tingkatnya nasional. Oke. Jadi seperti ada diplomasi dan juga ada tentang bahas tentang ekonomi. Oke, baik. Terkait dengan pertemuan minggu lalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait penerapan dari e-government. Nah, jadi di dalam penerapan e-government itu ada yang dinamakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari apa? Pelayanan publik. Nah, dengan adanya e-government itu tujuannya tentunya yang pertama, dia harapannya memperluas akses publik terhadap informasi. Selain itu apa? Yang kedua? Ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga itu ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat itu ada memfasilitasi partisipasi dari masyarakat. Yang kelima itu ada mengurangi biaya operasional pemerintah. Kenapa bisa berkurang biaya operasionalnya kira-kira? Karena sistem elektronik. Oke. Jadi beberapa hal itu secara digital. Oke, jadi dia bisa diakses secara jarak jauh ya. Misalnya ada masyarakat tertentu yang ingin melakukan pelayanan publik, itu bisa diakses secara jarak jauh. Nah, jadi dengan adanya penerapan e-government itu diharapkan dapat mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat dari e-government tersebut? Yang pertama, tentunya dia dapat mengurangi biaya karena dengan melalui sistem online yang tadi disampaikan oleh Christian itu bahwasannya dapat mengurangi biaya karena melalui sistem online. Kedua, dengan adanya e-government ini manfaatnya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Karena kenapa? Masyarakat itu dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah itu sudah dilakukan. Ini ada beberapa contoh dari aplikasi e-government di Indonesia. Yang pertama itu ada e-voting, ada e-regulation, ada e-budgeting, dan ada e-demokrasi. Nah, di mana e-voting itu merupakan suatu sistem
yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk mengolah informasi terkait dengan surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, serta mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan memelihara serta menghasilkan perhitungan suara. E-voting ini itu mempunyai alur yang pertama dulu ya, verifikasi data. Yang kedua, setelah data diverifikasi itu nanti bilik layar sentuh itu dan printer reader smart card itu ada di kotak suara. Jadi pemilih itu nantinya memasukkan smart card dengan melakukan pilihan di layar tersebut. Nah, yang ketiga itu nanti masuklah pada proses aplikasi generator dan reader atau pembacaan dari smart card tersebut. Nah, di mana di situ nanti pemilih itu mengambil smart card kepada petugas. Nah, kita lanjut. Jadi keunggulan dengan adanya e-voting itu juga harapannya dapat terhubung ke jaringan apapun selama proses pemungutan suara. Nah, selain itu untuk menanggulangi hacker. Nah, keuntungan lain dari e-voting itu adalah minimalisir dari kecurangan yang terjadi dan real time tentunya. Aplikasi dari e-voting ini juga itu dilengkapi dengan sistem anti-hack sehingga dapat aman dan terpercaya. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya e-regulasi. E-regulasi ini merupakan aplikasi atau sistem digital yang digunakan untuk menyusun aturan atau kebijakan ya, mengolah regulasi secara online. Nah, di mana aplikasi ini biasanya umumnya itu dikembangkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dari proses pembuatan dan pengelolaan hukum. Sekarang kita lanjut, ada yang namanya e-budgeting. Ini merupakan salah satu sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuannya tadi juga salah satunya yaitu transparansi kepada semua pihak. Nah, yang kedua dapat menjadi dokumentasi penyusunan anggaran yang ada di sebuah daerah. Nah, keuntungannya dari penerapan e-budgeting itu adalah menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga penyusunan anggaran itu secara digital memiliki dasar analisis yang akuntabel sehingga minim terjadi resiko dalam kesalahan perhitungan. Ini adalah beberapa contoh dari e-budgeting ya. Ada LPSE, itu merupakan layanan pengadaan secara elektronik. Nah, keunggulan e-budgeting yang pertama penerapannya dengan adanya LPSE itu dapat mengurangi resiko korupsi di dalam proses pengadaan barang maupun jasa. Yang kedua itu ada contohnya adalah SPAN. Nah, di mana ini merupakan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Nah, dengan adanya platform ini itu dapat mengelola keuangan negara secara digital dan memungkinkan transparansi serta efisiensi dalam pencairan anggaran. Kita lanjut, mencegah tindakan korupsi. Yang kedua yaitu adanya transparansi ya, transparansi publik. Yang ketiga harapannya juga keunggulannya yaitu efisiensi pendataan keuangan. Kita lanjutkan lagi ya. Yang terakhir itu ada yang namanya demokrasi. Aktor dan sektor di dalam konteks demokrasi ini biasanya adalah yang pertama ada pemerintah, ada pejabat terpilih, ada media, ada organisasi publik, ada yang namanya juga warga pemilih. Nah, ini yang terlibat partisipan yang ada di dalam e-demokrasi. Ada e-government, ada e-citizen, ada social networking, ada civic engagement, terus ada e-politik. Ternyata di balik keunggulan-keunggulan dari e-government tadi juga terdapat yang namanya pastinya tantangan. Yang pertama tentunya kesenjangan digital. Kenapa kesenjangan digital?
Ya, silakan, Karena Christian. semua daerah itu mempunyai akses internet. Iya, betul. Nah, itu juga saling berkaitan dengan akses internet yang terbatas. Memang ketika sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa, pasti ada aja kelemahannya juga ya ternyata di sisi lain. Jadi dengan luasnya wilayah atau untuk mencapai ke desa-desa itu juga untuk wilayah Indonesia ini sangat masih ada juga daerah-daerah tertentu yang terbatas dengan namanya akses internet. Nah, biaya yang tinggi. Kenapa biayanya tinggi? Nah, ya, silakan. Karena misalkan kita membuat semacam e-government ini kan pasti ada semacam coding gitu. Iya, Dan betul. untuk membuat aplikasi atau website itu Nggak murah juga ya. Jadi di sisi lain bisa menghemat anggaran, di sisi lain juga ternyata tantangannya juga ada biaya yang tinggi karena otomatis kita memerlukan PC, terus akses-akses alat elektronik yang memang memadai untuk mendukung satu sistem tersebut ya. Nah, yang selain itu juga rendahnya kesadaran masyarakat karena kadang tidak semua, tidak semua level masyarakat itu memang bisa mengakses ya secara personal. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada isu bahasa dan literasi. Yang terakhir itu adalah masalah privasi dan keamanan data. Sudah pun disetting sedemikian rupa agar terhindar dari hacker, akan tetapi ya namanya ini tadi tantangannya tetap ada ya suatu penerapan dalam e-government tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Artinya manfaat dari e-government itu sendiri untuk menerapkan e-government tadi itu pemerintah paling tidak itu dapat menguatkan regulasi, terus meningkatkan infrastruktur digital, terus memberikan pendidikan dan pelatihan terkait teknologi informasi yang ada gitu ya. Terus selanjutnya meningkatkan aplikasi e-government yang ramah dengan pengguna. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali untuk silahkan mengisi absensi yang ada di Siubar ya, jangan sampai lupa. Terus untuk pertemuan selanjutnya itu saya ingatkan kembali teman-teman untuk membaca lagi materi yang akan kita bahas di minggu depan. Minggu depan kita juga akan membahas terkait memperdalam dari penerapan e-government ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Iya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira dari pemerintah sendiri untuk anggapannya mengatasi dari permasalahan yang ada seperti contohnya tadi kita membahas tentang ini kan Bu, yang dari nggak semua daerah itu bisa dapat akses internet. Iya. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri apa solusinya yang bisa mereka kasih? Oke, baik. Teman yang lain ada yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan temannya? Kira-kira dari salah satunya tadi kan akses internet terutama ya untuk daerah terpencil, apa solusi yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri ya untuk penerapan e-government itu? Kira-kira menurut teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Jadi sebenarnya salah satu solusi yang biasanya diberikan oleh pemerintah itu biasanya kalau yang pernah saya ketahui itu ada yang namanya seperti mereka tuh mobil tapi untuk pemancar sinyal internet yang memang itu tidak juga maksimal, akan tetapi itu merupakan salah satu treatment yang coba pemerintah lakukan atau biasanya jemput bola sejenis itu ya. Jadi atau kalau terkait internet itu misalnya tidak setiap hari tapi tidak full time dalam waktu 24 jam. Misalnya hanya di jam kerja. Jadi seperti misalnya contohnya kayak perpustakaan keliling. Jadi mobilnya tuh merupakan pemancar dari akses untuk internet gitu ya di masyarakat. Nah, paling solusi lain yang harusnya diberikan itu biasanya terkait dengan pelatihan-pelatihan
bagaimana agar meningkatkan literasi dari masyarakat, baik yang pemberi layanan maupun yang diberikan layanan. Karena kedua-duanya itu memang penting, harus paling tidak sebelum mereka memberikan pelayanan itu, mereka harus mengetahui dong bagaimana prosedur penggunaan suatu aplikasi tersebut, gitu. Yang lain, ada yang mau bertanya? Oke, jadi apa kesimpulannya? Jadi dari penerapan e-government ini merupakan solusi modern yang harapannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintahan. Nah, di mana dia dengan harapannya dengan adanya berbagai aplikasi tadi, contoh baik dari segi pelayanan publik, dari segi keuangan, dari segi aturan gitu ya. Nah, itu digitalnya di sektor publik itu sebenarnya semakin berkembang pesat, apalagi itu bisa terlihat setelah sejak COVID itu ya. Itu memang ternyata penerapan e-government ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Nah, karena kita ada keterbatasan akses untuk kerumunan yang ramai, menghindari itu ya. Ternyata ini merupakan juga salah satu solusinya. Nah, jadi keberhasilan e-government ini tentunya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat dan ASN di dalam mengadopsi sistem digital ini. Nah, jadi oleh karena itu sangat penting untuk mendukung transformasi digital. Harapannya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di masa yang akan datang. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau memang tidak ada lagi, untuk absensi jangan lupa diisi, silahkan. Sekali lagi saya mengingatkan untuk segera mengisi absensi yang ada di link si Uber ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertemuan kita di minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pendapatnya? Jadi sebenarnya salah satu solusi yang biasanya diberikan oleh pemerintah itu biasanya kalau yang pernah saya ketahui itu ada yang namanya seperti mereka tuh mobil tapi untuk pemancar sinyal internet yang memang itu tidak juga bisa mengurangi secara maksimal, akan tetapi itu merupakan salah satu treatment yang coba pemerintah lakukan, atau biasanya jemput bola sejenis itu ya. Jadi atau kalau terkait internet itu misalnya tidak setiap hari tapi tidak full time dalam waktu 24 jam, misalnya hanya di jam kerja. Jadi seperti misalnya contohnya kayak perpustakaan keliling, jadi mobilnya tuh merupakan pemancar dari akses untuk internet gitu ya di masyarakat. Nah, paling solusi lain yang harusnya diberikan itu biasanya terkait dengan pelatihan-pelatihan. Bagaimana agar meningkatkan literasi dari masyarakat, baik user maupun yang pengguna, ataupun yang pemberi layanan maupun yang diberikan layanan. Karena kedua-duanya itu memang penting, harus paling tidak sebelum mereka memberikan pelayanan itu, mereka harus mengetahui dong bagaimana prosedur penggunaan suatu aplikasi tersebut, gitu. Yang lain, ada yang mau bertanya? Oke, jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya dari penerapan e-government ini merupakan solusi modern yang harapannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintahan. Nah, di mana dia dengan harapannya dengan adanya berbagai aplikasi tadi, contoh baik dari segi pelayanan publik, dari segi keuangan, dari segi aturan gitu ya. Nah, itu digitalnya di sektor publik itu sebenarnya semakin
berkembang pesat, apalagi itu bisa terlihat setelah sejak COVID itu ya. Itu memang ternyata penerapan e-government ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Nah, karena kita ada keterbatasan akses untuk kerumunan yang ramai, menghindari itu ya. Ternyata ini merupakan juga salah satu solusinya. Nah, jadi keberhasilan e-government ini tentunya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat dan ASN di dalam mengadopsi sistem digital ini. Nah, jadi oleh karena itu sangat penting untuk mendukung transformasi digital. Harapannya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di masa yang akan datang. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa cukup. Kalau memang tidak ada lagi. Untuk absensi jangan lupa diisi, silahkan. Sekali lagi saya mengingatkan untuk segera mengisi absensi yang ada di link si Uber ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan atau membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertemuan kita di minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikian video pernyataan diri saya sekaligus cuplikan unjuk kerja dari mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat pada proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.